Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat informasi Indonesia, jumpa lagi dalam bincang-bincang seputar keterbukaan informasi publik. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di sektor badan publik, Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM RI. Dalam sektor pengawasan obat dan makanan, informasi bukan sekedar data, ia adalah penentu keselamatan. Setiap keputusan BPOM dalam menjalankan tugasnya, mulai dari evaluasi, pengawasan, hingga penindakan terhadap produk yang tidak memenuhi standar, memiliki konsekuensi langsung terhadap kesehatan jutaan masyarakat Indonesia. Di titik inilah keterbukaan informasi publik menjadi krusial. Publik berhak tahu produk apa yang aman dikonsumsi, bagaimana proses pengawasannya, serta langkah apa yang diambil negara ketika terjadi pelanggaran. Namun di sisi lain, BPOM juga memikul tanggung jawab untuk menjaga informasi strategis agar tidak disalahgunakan atau menimbulkan kepanikan yang tidak berdasar. Keterbukaan informasi di BPOM dengan demikian bukan sekedar kewajiban administrasi, melainkan bagian integral dari fungsi pengawasan itu sendiri, melindungi masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik. Dalam wawancara kali ini, kita akan langsung menggali secara langsung bagaimana BPOM menavigasi batas antara transparansi dan perlindungan informasi, serta sejauh mana keterbukaan informasi benar-benar menjadi alat untuk memperkuat perlindungan masyarakat. Dalam kesempatan yang istimewa siang hari ini, kita akan berbincang langsung dengan sosok yang luar biasa, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI, Bapak Profesor Dr. Taruna Ikrar, M. Biomed, PhD. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar hari ini, Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya berjalan dengan baik, sehat. Terima kasih ya Pak ya, di sela-sela kesibukan waktunya masih menyempatkan sedikit waktu untuk bincang-bincang dengan Komisi Informasi. Tentu itu adalah kewajiban kita ya, memberi informasi, dan kami bahagia dengan bincang-bincang siang ini. Iya, supaya bisa menghemat waktu, Pak. Kami ingin tahu nih, masyarakat Indonesia juga ingin tahu bagaimana sih keterbukaan informasi yang Bapak lihat dewasa ini, terutama untuk sektor kesehatan dan di BPOM sendiri. Ya, kita tahu bahwa Badan POM ini adalah lembaga negara non-kementerian atau non-departemental. Artinya kita sebetulnya adalah lembaga publik. Betul. Lembaga yang hampir semua keputusan-keputusan kami dibutuhkan oleh publik. Ya, benar. Nah, dengan konteks itulah, saya masih teringat waktu saya dilantik tanggal 19 Agustus 2024. Salah satu komitmen saya sebagai Kepala Badan POM menjadikan lembaga yang saya pimpin ini lembaga yang transparan. Waduh. Lembaga yang tentu bisa terlihat melaksanakan, mengedukasi, mengayomi, serta melayani publik. Kenapa kami punya sikap seperti itu? Karena sebagai lembaga negara tentu 100%, hampir 100% semua aktivitas program-program kami itu dibiayai oleh masyarakat. Lewat APBN, lewat pajak yang dibayar oleh rakyat. Jadi rakyat punya harapan dan keinginan untuk tahu. Oleh karena itu, saya ingin lembaga Badan POM ini harus transparan, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, dalam konteks kebijakan publik hubungannya dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan, kita tahu bahwa Badan POM itu lahir ada 2 undang-undang yang menaungi kami. Undang-undang yang pertama tentang Undang-Undang Kesehatan nomor 17 2023 dengan peraturan pemerintahnya yang nomor 28 tahun 2024. Kemudian Badan POM juga diayomi
oleh umbrella yang kita sebut dengan Undang-Undang Pangan. Betul. Undang-Undang Pangan itu nomor 18 tahun 2012 dan diatur oleh peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019, tetapi sudah diperbaharui. Sekarang tanggal 1 Undang-Undang nomor 1 peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 telah lahir. Yang intinya Badan POM itu adalah lembaga negara yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Dan itu diperkuat oleh peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang tugas pokok Badan POM. Yang intinya kita bertanggung jawab seluruh cycle hidup dari obat dan makanan. Ya. Baik mulai dari pre-market sampai post-market. Jadi tentu kita tahu semua yang dimakan, semua yang digunakan, semua yang dikonsumsi, termasuk kosmetik, suplemen, obat tradisional, obat, dan makanan yang sampai ke masyarakat, itu aturannya harus mendapatkan approval dari Badan POM. Jadi dengan demikian, setiap langkah, setiap peraturan, setiap kebijakan, langsung atau tidak langsung, pasti berdampak pada masyarakat. Sehingga karena dampak pada masyarakat, maka komitmen kami Badan POM harus transparan, harus terbuka ke masyarakat terhadap berbagai informasi yang dimiliki untuk kepentingan apa? Kepentingan memastikan semua obat dan makanan dan seluruh derivasinya itu aman. Yang kedua, memiliki efek yang kita sebut dengan efikasi atau khasiatnya terjamin. Ya. Kemudian kualitasnya terjamin. Dalam konteks apa? Untuk melindungi masyarakat yang lebih luas. Jadi dengan demikian sangat layak dan memang suatu keniscayaan atau keharusan Badan POM harus terbuka. Dan kita bersyukur kita mendapat nilai yang cukup signifikan dari sebagai informasi publik ya. Kita saya kira 98, berapa poin, sangat tinggi, dan kita termasuk salah satu lembaga negara yang informatif. Ya, benar. Itu kita punya tekad kita sebagai pelayan masyarakat. Badan POM harus melayani masyarakat secara terbuka dan transparan. Ini luar biasa sekali nih, dari tadi dikatakan ketika awal memimpin prinsip utamanya transparansi ya. Betul. Ini sejalan nih dengan Komisi Informasi, luar biasa ya. Berarti nggak salah nih informatifnya gitu ya. Iya. Nah, Pak, sejauh ini bagaimana sih cara BPOM menyampaikan informasi supaya bisa diakses oleh seluruh masyarakat, dan sebenarnya yang di BPOM itu apa saja sih yang masyarakat sering ingin tahu atau ditanya? Oh, banyak sekali yang masyarakat ya? ingin tahu. Jadi simpelnya begini, Badan POM itu tentu banyak sekali yang masyarakat ingin tahu. Kenapa? Karena produk-produk yang dikonsumsi oleh mereka itu langsung berdampak pada mereka. Ya, benar. Jadi yang saya mau katakan tadi, mulai dari bayi yang masih dalam kandungan, ya, bayi yang lahir, kemudian tumbuh besar, jadi remaja, sehingga tua, sampai ke dalam kubur, membutuhkan Badan POM. Kenapa membutuhkan Badan POM? Karena kita melihat bayi yang dalam kandungan, mungkin at least dia butuh, ibunya butuh suplemen, suplemennya disahkan oleh Badan POM. Iya kan? Iya, benar. Setelah lahir, dia tumbuh, dia butuh susu, dia butuh popok, dia butuh sabun, dia butuh berbagai macam hal hingga dia besar. Nah, besar seluruhnya kalau dia sehat, dia butuh makanannya, minumannya. Terus bagi orang yang sakit, tentu butuh obat. Selain itu, kalau mau cantik, tampil lebih bagus, butuh kosmetiknya. Hingga masuk ke dalam liang lahat, kuburan kan saudara-saudara kita yang muslim minimal butuhnya kapur barusnya, butuh sabunnya ya pada saat dimandikan. Bagi yang Kristen kan butuh kosmetik kan. Jadi kesimpulannya sangat banyak yang ingin diketahui oleh masyarakat.
dalam konteks yang lebih spesifik, misalnya contoh yang paling ringan saja, kosmetik. Ya. Kita tahu di masyarakat banyak yang ingin tahu mana kosmetik yang baik, mana kosmetik yang tidak baik. Mana kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, mana tidak. Ya tentu dengan konteks ini dia butuh Badan POM, dia butuh informasi itu, kandungannya, minimal dia butuh nomor izin edarnya, dia butuh labelnya, dia butuh masa kadaluarsanya, dia butuh informasi-informasi yang ada di dalam kandungannya, apa indikasinya, itu bicara kosmetik, bicara makanan juga sama, nilai gizinya, kemudian apakah ini makanan ini aman, apakah minuman ini berbahaya, dan seterusnya. Jadi dengan demikian, Badan POM harus meresip ataupun menerima apa yang menjadi harapannya masyarakat tadi, keterbukaan, jadi keterbukaan informasi publik. Kemudian dari kami Badan POM, karena kita melihat masyarakat perlu berperan serta terlibat langsung dalam pengawasan obat dan makanan, makanya kami keluarkan peraturan baru yang berhubungan dengan ini, namanya Peraturan Badan POM nomor 16 tahun 2025. Itu partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Kami sehingga masyarakat juga diakomodir kepentingannya untuk turut serta dalam pengawasan. Nah itu caranya gimana tuh Pak? Nah tentu ada guide-nya, ada jalur-jalurnya, ada tata caranya dan sebagainya. Jadi karena kan salah satu dampak dari peran serta masyarakat itu, saya melihat evaluasi proses memperdagangkan makanan, minuman, obat-obatan termasuk kosmetik sudah sangat lazim lewat live shopping dan sebagainya kan. Nah, kemudian juga sangat aktif apa yang kita sebut dengan mereview produk dan sebagainya. Tetapi di lain sisi kan kita harus mengerti juga bahwa setiap produk itu, setiap industri memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan produknya, termasuk di dalamnya tentu ada aspek bisnis di situ, aspek dagang. Nah, supaya proses mereview ini tidak berada pada jalur abu-abu, tetapi juga mereview secara tidak bertanggung jawab juga tidak terjadi, maka kita fasilitasi kerannya lewat peraturan nomor 16 itu. Jadi kita undang influencer, kita undang masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam pengawasan obat dan makanan secara bertanggung jawab, bukan tanpa bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu ada guide-nya, ada cara caranya. Pertama tentu jangan melanggar undang-undang, apakah itu undang-undang kesehatan, undang-undang keamanan pangan, undang-undang hak dagang, undang-undang informasi dan produk informasi, dan berbagai macam undang-undang yang ada di negeri kita. Itu guide pertamanya. Nah tentu di peraturan itu kita berikan jalan-jalannya. Misalnya kalau dia menemukan sesuatu yang mencurigakan, melapornya kemana. Kalau dia ingin menyampaikan ke publik bagaimana, kalau dia ingin menguji produk-produk tersebut bagaimana, di situ semuanya tercantum dalam protokol yang kita sebut dengan Peraturan Badan POM nomor 16. Jadi kita akomodir kepentingan masyarakat itu, dan tentu selama ini dalam konteks keterbukaan kan ada jalur-jalur formal. Jalur-jalur formal itu tentu kita bisa terlihat dari channel-channel formal yang ada di Badan POM, website kami. Kemudian selain website, kita juga bisa lihat di sosial medianya Badan POM. Sosial media Badan POM ada apa yang kita sebut dengan Instagram, ada YouTube, ada Facebook, ada Twitter, LinkedIn, ada TikTok bahkan.
Nah, kemudian yang formal yang lain misalnya kita punya Halo BPOM misalnya 1500533 ada lewat WA, lewat pelaporan langsung kita bahkan buka aduan masyarakat. Dan aduan masyarakat bukan hanya di Jakarta, di seluruh unit pelaksana teknis kami di seluruh Indonesia kita buka itu. Jadi itu jalur-jalur resmi dan jalur-jalur formal yang terbuka, bahkan kami juga lewat Instagram pribadi saya buka itu laporan itu Taruna_Ikrar ya, itu silakan follow. Promosi. Bagus tuh, bagus. Benar-benar bukti transparansinya kepada publik ya, Pak Prof ya. Nah, Pak Prof, beberapa waktu yang lalu kan BPOM pernah bersidang di Komisi Informasi. Ya, masyarakat kan kadang-kadang ingin tahu efek samping, ya hasil analisis dan sebagainya. Nah, di BPOM juga pernah menjadi persoalan di masyarakat ketika ada kosmetik yang kemudian mengandung merkuri, atau yang obat batuk yang tercemar ya, bakteri. Ethylene glycol. Betul. Nah, bagaimana kemudian BPOM menyampaikan informasi kepada masyarakat terhadap mungkin hasil pengawasan atau hasil pengawasan dari BPOM terhadap permasalahan yang terjadi, ya, dengan tidak kemudian membuka informasi juga yang masuk informasi yang rahasia atau dikecualikan. Tapi kan kadang-kadang masyarakat pengen tahu, ini hasilnya apa sih, bagaimana pengawasan yang dilakukan, kemudian ada nggak sanksi yang dikenakan kepada yang bersangkutan? Iya, kita tahu bahwa negeri kita adalah negeri hukum, semua ada aturannya. Nah, makanya saya mulai tadi dari Undang-Undang Kesehatan. Di dalam Undang-Undang Kesehatan yang berhubungan dengan kefarmasian ya, di pasal 435 itu tegas sekali disebutkan barang siapa yang memproduksi, menjual, mendistribusikan dan memakai produk-produk kefarmasian yang tidak sesuai standar, maka kepadanya bisa diberikan hukuman sanksi pidana 12 tahun penjara atau 5 miliar sanksi hukuman. Nah, demikian pula di Undang-Undang Pangan. Undang-Undang Pangan juga secara tegas menyampaikan seperti itu. Jadi dengan demikian, berdasarkan undang-undang itu, maka tentu lembaga yang diberikan tugas oleh itu sesuai dengan peraturan Presiden nomor 80 adalah Badan POM untuk pengawasannya. Nah, dalam konteks itulah maka kami berupaya menjalankan semua tugas itu. Nah, dalam beberapa hal kami menemukan di masyarakat ada produk makanan yang mengandung bahan pengawet, ada produk makanan yang didistribusikan secara ilegal, demikian pula ada produk obat yang tidak sesuai standar dan kefarmasian. Demikian pula kami temukan ada beberapa kosmetik yang bahkan mengandung bahan kimia obat dan apa yang kita sebut dengan zat-zat yang berbahaya seperti merkuri. Memang betul. Nah, apa yang kami lakukan di sini tentu kami menjalankan tugas pokok kami. Ya, tahap awal tentu kami punya hak untuk melakukan penyitaan. Ya, selain penyita, kami bisa memberikan sanksi administrasi mencabut nomor izin edarnya, atau bahkan mencabut sertifikat cara pembuatan obat atau cara pembuatan pangan olahan, atau apa yang kita sebut dengan sertifikat distribusi yang baiknya. Nah, jadi administrasi kami bisa lakukan. Kemudian berikutnya kita sita barangnya. Kemudian setelah itu Badan POM juga punya hak tahapan berikutnya melakukan penuntutan ke pengadilan berupa lewat penyidikan ya, dan penuntutan kami, penindakan kami melakukan penuntutan tadi berupa sesuai undang-undang. Nah, bahkan di bawah kepemimpinan saya, produk-produk yang berbahaya itu bukan hanya sampai di situ, kita umumkan ke publik lewat sosial media dan website resmi kami.
pengumuman ke publik kenapa penting? Di situ juga termasuk aspek yang sangat penting karena masyarakat ingin tahu produk mana yang berbahaya, produk mana yang mengandung bahan kimia obat, produk mana yang tentu memiliki masalah bagi kesehatan, efek samping. Itulah yang kita sebut dengan hak publik. Dan kami umumkan di website resmi kami dan kami sampaikan di sosial media kami juga. Dengan konteks legal seperti itu, tentu itu yang diinginkan masyarakat kita sudah sampaikan. Nah, tentu di lain sisi ada beberapa informasi yang tidak bisa untuk jadi milik publik. Ya. Nah, tentu karena tidak bisa milik publik, kita memberikan informasi ke publik tentu sesuai dengan batas-batas yang kita miliki. Salah satu caranya tentu informasi yang seperti itu kita akan simpan. Kita simpan, tetapi tentu kita akan kirimkan kepada yang bersangkutan. Nah, selain kita kirimkan yang bersangkutan atau ke lembaga terkait yang memang kewenangannya memiliki tugas seperti itu. Contohnya kita sampaikan ke kepolisian, sampaikan ke pengadilan, sampaikan ke kejaksaan, dan sebagainya. Jadi ada channel-channel terpenting, tapi tidak semua juga informasi kita sampaikan ke publik yang memang ranahnya dan haknya bukan milik publik. Tapi kan Prof, kalau misalnya ini contoh nih yang kayak misalnya obat batuk tadi tuh ya, kan dari dari situ kan bisa masyarakat bisa tahu tuh mana pabriknya sih mana ya. Akhirnya kemudian bisa berdampak besar tuh kepada industri yang bersangkutan gitu. Nah, itu bagaimana dari BPOM menyikapi? Nah, contoh paling konkret misalnya yang berhubungan dengan etilen glikol tadi. Tentu kan seingat saya ada 5 perusahaan yang terdampak, yang itu kan cemaran. Betul. Dan tentu rakyat perlu tahu ya, kita umumkan produsennya, ya kan? Nah, tapi selanjutnya selain kita informasikan produsennya, kita juga berikan kewajiban kepada produsen itu untuk bertanggung jawab. Nah, dan tentu sudah ada sanksi selama ini dilakukan untuk itu. Sanksinya karena itu adalah cemaran, tentu ada proses yang sudah difasilitasi oleh berbagai lembaga terkait. Nah, tetapi di lain sisi yang hubungannya dengan rahasia dagang misalnya, kita bisa sebutkan misalnya produk ini ada efek samping dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Nah, tetapi konten misalnya yang merupakan rahasia dagang, yang merupakan paten atau hak intellectual property dari suatu produk, ya kita tidak bisa sampaikan ke publik. Contohnya misalnya, karena di situ kan proses untuk menemukan itu tidak semudah yang dibayangkan. Dan yang kedua, di situ ada hak yang tidak bisa kita ungkap ke publik. Tetapi pada saat dia ajukan izin ke kita, ke Badan POM, tentu dia harus buka. Nah, informasi ini bukan milik publik. Informasi adalah milik otoritas. Untuk kenapa perlu otoritas memiliki hak tersebut? Karena kan kita menjadi penjamin keamanan dan menjamin kualitas serta penjamin efikasi dari suatu produk, sehingga itu dalam upaya perlindungan masyarakat. Jadi sebelum produk itu kita sahkan, kita harus tahu isinya. Itu sih contohnya. Ya, sahabat Informasi Indonesia, ini BPOM ini kan hasil penilaian monitoring evaluasi oleh Komisi Informasi di tahun 2025 yang lalu ada di angka 98,34. Pak Prof ya, luar biasa sekali ya. Artinya keterbukaan informasinya sudah berjalan dengan maksimal. Nah, ada nggak Pak Prof inovasi yang dilakukan untuk mendekatkan BPOM lagi nih dengan masyarakat? Nah, inovasi yang kami lakukan untuk mendekatkan Badan POM ini dengan masyarakat itu at least ada 4 strategi. Strategi pertama, kita tahu bahwa kita ada di era digital sekarang ini. Maka saya maksimalkan penggunaan sosial media, sehingga karena sosial media ini hampir semua rakyat kita sudah memiliki sosial media. Nah, kita gunakan itu ya secara bertanggung jawab. Yang kedua, selama ini ada para influencer
salah satu bagian dari masyarakat yang punya ketertarikan kepada influencer ini. Contohnya misalnya strategi kedua itu yaitu para masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat di sosial media, yang punya banyak follower dan sebagainya. Tentu itu kan cara sederhana, simple untuk mendekatkan dengan mereka supaya lebih dekat kepada para followernya. Itu contohnya. Itu jadi kita mendapat tambahan sumber daya manusia. Yang ketiga tentu saya katakan sama tim di sini, apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak informasikan ke publik, itu sama saja berarti kita menyembunyikan apa yang menjadi haknya publik. Sehingga setiap apapun kegiatan Badan POM itu perlu diberitakan. Jadi kami beritakan. Cara pemberitaan paling ringan ya dengan membuat apa yang disebut dengan press release. Ya, itu cara ketiga. Nah, terus strategi keempat tentu yang paling kita saksikan sekarang ini, keinginan seluruh teman-teman, karena kita kan pelayanan publik, bahwa seluruh kita ini adalah pelayan masyarakat. Kita harus turun ke masyarakat. Sehingga ada hal yang baru di Badan POM itu, yaitu suasana yang disebut dengan asistensi dan pembinaan. Jadi kita Badan POM ini bukan lembaga tukang jegal. Kita Badan POM ini bukan lembaga yang seperti kacamata kuda cuma menunggu, terus selesai itu kita stempel atau kita tolak. Bukan begitu. Kita harus turun tangan, kita harus turun ke lapangan, memberikan asistensi, komunikasi informasi dan edukasi, dan terlebih lagi itu kita lakukan dalam bentuk yang lebih spesial, yang kita sebut, kita formalisasi itu. Kita ada sapa kampus, sapa UMKM, sapa pangan aman, desa pangan aman, sapa. Jadi program-program kami betul-betul ini terasakan oleh masyarakat. Nah, 4 strategi itulah cara inovasi yang kami lakukan. Selain tentu kita perlu harus ada tekad, karena itu kan juga membutuhkan energi dan membutuhkan biaya. Kami lakukan itu, niatnya yaitu menganggap bahwa Badan POM ini adalah lembaga pelayan. Itu intinya. Ya, keterbukaan informasi kan tidak bisa berjalan maksimal tanpa partisipasi dari publik ya. Ya, betul. Sejauh ini partisipasi publik ke BPOM bagaimana, Pak Prof? Saya melihat partisipasi publik sangat tinggi terhadap Badan POM. Contoh paling konkret, waktu kita, kan di bawah kepemimpinan saya ini sudah 50 lebih peraturan selama kurang lebih setahun lebih, itu ada 50 lebih peraturan kita buat. Apa maknanya? Kita aktif engage masyarakat. Salah satunya sekarang yang terbaru yang kita masih menunggu hasil harmonisasi yang disebut dengan Nutri Leveling atau Nutri Grade. Ya, bagaimana standar pemberian label yang berhubungan dengan mana yang makanan yang aman, makanan yang berlebihan gula, garam, dan lemak, dan sebagainya, itu disebut Nutri Level. Sekarang on progress diharmonisasi. Jadi dengan demikian partisipasi masyarakat sangat tinggi. Itu dibuktikan lewat beberapa jejak pendapat yang dilakukan lembaga independen. Badan POM sekarang dikenal dengan masyarakat, itu salah satunya saya kira kita masuk 3 besar. Wah. 3 besar. Jadi partisipasi masyarakat sangat besar. Hal yang lain yang menjadi fakta bahwa partisipasi masyarakat sangat besar terhadap apapun kebijakan yang dilakukan Badan POM, ya kita bisa pantau juga dari pergerakan tagline di sosial media. Sangat tinggi, sangat tinggi. Saya melihat Badan POM hampir setiap detik dan menit itu muncul di sosial media kayak TikTok dan sebagainya. Ya, tentu pro kontra. Ya, namanya aspirasi masyarakat. Tapi faktanya partisipasi sangat tinggi. Dalam hal membuat peraturan-peraturan,
kita kan ada uji publik. Partisipasi masyarakat dalam uji publik luar biasa tingginya. Mereka punya kepentingan dan besar. Dan kita juga ada yang berfakta dari Pusakom melakukan penelitian terbatas dalam konteks masyarakat yang dibiayai oleh APBN juga menunjukkan angka yang sangat tinggi. Partisipasi masyarakat dalam setiap keputusan dan kebijakan Badan POM. Jadi itu fakta-fakta yang menunjukkan bahwa kita di forum ini juga saya mau katakan, saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat. Terima kasih karena partisipasi kalian semuanya itu sangat penting karena pasti akan berdampak kepada kebijakan seringan apapun akan berdampak kepada masyarakat karena ini menyangkut obat dan makanan masyarakat kalian. Terima kasih intinya. Pak Prof, terakhir nih, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia sebagai pengguna informasi, pun kepada Komisi Informasi barangkali, terkait kerja-kerja keterbukaan. Nah, selain kerja-kerja keterbukaan yang saya sebutkan, saya ingin pastikan dulu bahwa Badan POM ini tentu dia adalah lembaga publik yang tujuannya melindungi masyarakat yang berhubungan dengan obat dan makanan. Dan kami juga adalah penjamin keamanannya, penjamin khasiatnya, atau kemanfaatan dan penjamin kualitasnya. Nah, sebagai penjamin tentu kita sangat berharap apa yang telah kita putuskan itu bisa diperhatikan dengan baik. Oleh karena itu, saya sekali lagi sesuai dengan peraturan Badan POM nomor 16 tahun 2025, partisipasi masyarakat luas sangat diharapkan dalam pengawasan obat dan makanan. Nah, partisipasi itu bisa dilakukan dalam bentuk memberikan laporan secara bertanggung jawab baik lewat channel-channel resmi seperti website kami Halo BPOM, kepada unit-unit pelaksana teknis kami dari Sabang sampai Merauke, ataupun lewat sosial media kami, silakan. Nah, oleh karena itu pastikan kata BPOM, bukan kata yang lain, dengan cara cek klik. Kliknya apa? Cek kemasannya, cek labelnya, cek izin edarnya, dan cek masa kadaluarsanya. Aduh, itu sih intinya. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Prof atas bincang-bincangnya yang luar biasa pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak masukan dan manfaat bagi seluruh sahabat informasi Indonesia. Pada akhirnya, keterbukaan informasi di BPOM bukan hanya soal apa yang disampaikan kepada publik, tetapi tentang keberanian untuk jujur di tengah tanggung jawab besar melindungi masyarakat dan memastikan setiap kebijakan serta tindakan pengawasan dapat dipahami, diawasi, dan dipercaya. Namun keterbukaan juga menuntut tanggung jawab. Tidak semua informasi dapat dibuka tanpa pertimbangan, dan disitulah profesionalitas serta integritas BPOM diuji. Bagaimana menjaga keseimbangan antara hak untuk tahu dan kewajiban melindungi kepentingan yang lebih luas. Karena di balik setiap informasi yang dibuka, ada hak publik yang harus dihormati. Dan di balik setiap informasi yang dibatasi, ada keselamatan yang harus dijaga. Kepercayaan tidak lahir dari kesempurnaan, tetapi dari konsistensi ketika negara hadir dengan informasi yang jelas, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini tidak berhenti sebagai wacana, tetapi menjadi penguat bahwa transparansi adalah bagian dari perlindungan. Dan informasi yang benar adalah bentuk kepedulian negara terhadap setiap warga negara. Demikian sahabat informasi Indonesia, bincang-bincang kita dengan Profesor Dr. Taruna Ikrar M. Biomed, PhD, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Sampai jumpa di sesi ngobrol berikutnya. Terima kasih, salam terang informasi publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.